Ntar ya. Emang saya kurang. Oh alah sama anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Kristen yang ngarang aja kerjanya. Yesus lagi dijadikan topeng. Yesus nggak pernah ngomong begitu, dibilang ngomong begitu. Aduh, ten. Itu gue bilang mereka ini anti Tuhan. Ember. Tuhan mengajarkan sunat. Mereka mengajarkan tidak sunat. Orang Yahudi, Tuhan mengajarkan ibadah Sabat. Mereka mengajarkan ibadah Minggu. Tuhan Yahudi mengajarkan jangan makan babi. Mereka makan babi. Boleh saya balas dulu, Bang? Silakan, woi. Kira-kira siapa yang merusak akal mereka ini? Sebenarnya siapa yang merusak akalnya? Kok pada akal rusak ya? Oh iya. Lah, Bintang Timur ya? Bintang Timur. Ini kan? Ini nih. Kalian ngomong tuh gimana ya? Cepos-cepos aja gitu. Lah itu Tidak fakta. kesopanan sama sekali. Coba Anda tunjukkan kepada kita di mana Tuhan melarang orang bersunat. Nggak ada kan? Perintahnya sunat itu wajib. Bukan melarang. Nah. Wajib itu kan bagi Islam. Dan Anda jangan melihat dari Loh, bagi Yahudi, bagi Yahudi wajib nggak? Wajib. Yahudi. Iya, wajib Kok nggak? Yahudi sih? Kok Yahudi, Bang? Kok Yahudi? Enggak, ini dulu. Kok Yahudi, Kristen, Yahudi itu beda? Ya memang kan lucu ente itu. Islam Yahudi Lucu, wajib Anda yang sunat. lucu. Lah. Islam Yahudi wajib sunat. Dalilnya ada. Sekarang Kristen tidak wajib sunat. Itu dalil dari mana? Kalian ini agamanya dari mana sih? Galatia 6 ayat 15. Nah, Oke, Galatia bisa itu saya surat untuk siapa? Dan dari mana surat itu? Lucu kan? Lah. Berarti benarlah kata Yesus, iblis yang menjadi bapakmu. Galatia itu surat siapa? Firman Tuhan. Iya dong, firman Tuhan. Oh, berarti Paulus sudah jadi Tuhan. Lah, Paulus itu firman Tuhanmu. tadi, lah, kan Anda sendiri yang ngomong firman itu. Iya. Yesus kan berkata, iblislah yang menjadi bapakmu. Berarti kamu mengikuti bapakmu kan? Bapakmu siapa? Yesus Paulus. Enggak bentar. Yesus adalah yang mana datanya, Bang, kayak gitu, Bang? Yohanes Iblis adalah yang 8. menjadi bapamu. Yohanes 8 nomor 44, iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan bapakmu. Atas keinginan siapa Anda tidak bersunat? Keinginan Paulus. Paulus adalah bapak. Paulus ngaku bapak. Nah, berarti Paulus adalah iblis. Sebenarnya jujur aja, apalagi emang karena kurang ini aja saya, kurang ilmu aja sebenarnya. Oh, memang pantasan aja jadi Kristen. Iya jujur. Ya kalau kau Enggak, kayak di tidak situ mungkin lagi, seseorang jadi itu menjadi badut lah. Kristen. Di sisi yang lain juga dia berilmu, nggak mungkin, itu mustahil. Bukan ini enggak berilmu, cuma masih kurang lah, masih belajar gitu kan. Nah, sekarang begini, Bung. Tuhan yang benar mengajarkan bersunat. Lalu dari mana Kristen ini mengaku bertuhan tapi tidak bersunat? Tadi perasaan blok balik ya, ngejawabnya ya. Iya, Kristen tidak bersunat itu ilmu dari mana? Lah, itu kan tidak diwajibkan gitu loh. Kata siapa? Ya, tidak mewajibkan siapa? Kan Kata siapa? Anda baca Kejadian 17 nomor 14, barang siapa yang tidak bersunat maka dia harus mati, dilenyapkan dari bangsanya karena dia telah membatalkan perjanjian kekalku. Makanya orang Yahudi itu memandang orang Kristen itu bidat. saya kalah di data doang ini sebenarnya, aduh. Kalau masalah logika, belum tujuan sumpah. Iya, jujur aja. Lalu Anda menangnya di mana? Anda kalah data terus menangnya di mana? Iya, menangnya di mana? Logika itu kalian cacat banget gitu, Bang. Coba. Kita uji. Anda menangnya di logika. Coba. Bisa enggak Tuhan itu punya kelemahan? Enggak. Kutanya dulu.
Bisa nggak Tuhan itu Enggak. punya kelemahan? Enggak kan? Enggak. Nah, Yesus ini punya kelemahan kagak? Punya pada saat dia di bumi, pada saat dalam bentuk wujud manusia. Nah, itu Tuhan. Tuhan. Terus Kelemahan. pengertian lah. Tuhan itu punya kelemahan kagak? Enggak punya. Enggak punya. Sampai kapan Dalam Tuhan bentuk itu enggak punya keilahiannya. kelemahan? Sampai kapan Tuhan itu tidak punya kelemahan? Sampai kapan? Sampai selamanya dia itu. Selama-lamanya. Dia nggak punya kelemahan. Nah, oke, Nah, berarti Dia nggak punya dengan kelemahan demikian, dalam keilahiannya berarti dengan gitu loh. demikian Yesus bukan Tuhan. Karena Yesus punya kelemahan, sementara Tuhan tidak punya kelemahan. Dalam bentuk manusia. Loh, Yang turun katanya ke tadi bumi. Tuhan itu selama-lamanya tidak punya kelemahan. Berarti selama-lamanya Dalam manusia keilahiannya. itu tidak bisa menjadi manusia. Dalam Karena kalau dia punya keilahiannya. kelemahan dan dia menjadi manusia, maka sisi kelemahannya itu ada. Sementara Tuhan tidak memiliki Ada. kelemahan Apa sih? selama-lamanya. Betul? Ih, Tuhan selama-lamanya tidak punya kelemahan kan? betul. Nah, berarti Tuhan tidak bisa jadi manusia. Karena kapan dia menjadi manusia, maka dia punya kelemahan. Justru dia gak punya kelemahan, dia berhak atas apa yang dia inginkan. Lucu. Dia bisa aja kan? Lucu. Manusia. Logika iblis ini. Lucu. Anda manusia mengatakan menjadi Tuhan, Tuhan dia tidak punya kelemahan. Kalau Tuhan tidak punya kelemahan, maka dia tidak bisa menjadi makhluk yang punya kelemahan. Tidak bisa. Karena Tuhan itu tidak punya kelemahan, maka dia tidak bisa menjadi manusia. Karena kapan dia menjadi manusia, maka saat itu juga dia menjadi lemah. Apakah itu bisa disifati oleh Tuhan? Tidak. Karena Tuhan itu mustahil lemah. Tetapi karena Kristen masih menyembah Yesus, berarti Kristen tidak percaya kepada Tuhan. Anti kepada Tuhan. Karena Kristen menyembah makhluk yang punya kelemahan. Anda sendiri loh yang mengatakan Tuhan tidak punya kelemahan. Dan sampai kapan? Betul, memang Selama-lamanya. Betul. Nah, Terus bisa enggak Tuhan menjadi lemah? nggak bisa. Nggak Itu bisa. dia Nggak bisa. Tuhan menjadi lemah itu nggak bisa. Tuhan bisa Betul. menjadi manusia nggak? bisa. Berarti Tuhan bisa Mana? menjadi kelemahan. Berarti kalau gitu, mana yang betul? Anda mengatakan Tuhan tidak bisa menjadi lemah. Tapi Tuhan bisa menjadi manusia. Manusia itu adalah ruangnya lemah. Tempatnya lemah. Apa yang benar ini sebenarnya? Anda katanya lebihnya itu di akal, logika. Tapi kok logikanya hancur kayak gini? Sekarang kebalik tanya deh dari tadi. Kalian mulu nih. Nggak tuh kesimpulankan Yang dulu. nanya. Simpulkan dulu. Apakah Tuhan itu punya kelemahan? Nggak punya. Selama-lamanya? Betul. Apakah manusia itu punya kelemahan? Punya. Bisa tidak Tuhan punya kelemahan? Apa yang begini dulu deh. Apa yang kamu pahami tentang Tuhan Yesus menjadi manusia? Enggak, ini kan kesimpulan kamu sendiri ini kan, Juma. Sakit ente, sakit. Nah, kan Tuhan itu punya kesimpulan Anda Tuhan sendiri, tidak kan? bisa punya kelemahan. Ya. Manusia punya kelemahan? Punya. Betul, Ah, punya. berarti Tuhan bisa nggak jadi manusia? Aduh, dia jadi manusia itu untuk anjir. Dia menjadi manusia. Dia menjadi manusia untuk lemah. Gimana sih? Tuhan tidak bisa kalau punya dalam bentuk- kelemahan. Manusia punya kelemahan. Kalau begitu, Tuhan tidak bisa menjadi manusia. Sebab Tuhan tidak bisa punya kelemahan. Kenapa Tuhan tidak bisa menjadi manusia? Karena pada manusia adalah ladangnya kelemahan. Tuhan mustahil lemah. Oke, dalam pencerahan ini oke lah, aku kalah ini. Gua kurang ilmu soalnya, aku kira oke. Boleh nggak balik bertanya lagi? Kan dari tadi kalian yang bertanya terus. Oke, ya. Mengakui kekalahan lebih terhormat dari peserta kan, ya kan? Ya, Oke. Ini deh, yang umum aja deh. silakan. Soalnya ada rasa penasaran kan. Ya, silakan.
Kenapa Muhammad, Nabi Muhammad lah ya, biar agak sopan, menikahi Tadi kenapa naik di situ Kak? Saya turunkan Kak dulu Dini. Aisyah yang masih umur 6 tahun gitu bang. Pertama, Oke. Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak melanggar apapun. Tak ada undang-undang yang dilanggarnya. Karena tidak ada undang-undang tentang agama melarang menikah usia 6 tahun pada saat itu. Tidak ada yang menjadi korban dan bukan aib Ya, pada maaf, masa Bang. Tujuannya itu. Tujuannya. Tujuannya adalah membuat kemudian seorang wanita menjadi cinta kepadanya dan menghafal semua hadis-hadis yang berasal dari dirinya tentang perempuan. Ingat, yang berasal dari dirinya. Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam datang ke atas muka bumi untuk membawa hukum, membawa syariat, ketetapan hukum-hukum. Siti Aisyah menurut hadits dinikahi usia 6 tahun. Serumah di usia 9 tahun. Oke. 9 tahun bagi bangsa Arab itu adalah wanita yang sudah tangguh. Karena kenapa? Orang yang hidup di padang gurun 9 tahun itu seibarat manusia Asia seperti kita ini itu sudah usia matang. 20 tahunan. Kalau orang Arab 9 tahun, di Indonesia itu 20 tahunan fisiknya. Itu yang perlu Anda pahami. Kemudian yang ketiga, menurut sejarah, pada saat perang Badar, perang Uhud, syarat untuk ikut perang itu tidak boleh noise. Kalau noise turunkan aja. Syarat untuk ikut perang minimal usia harus 15 tahun. Aisyah ikut perang Badar di usia 15 tahun. Sedangkan sebelum dan pada saat perang Badar, Rasulullah Muhammad SAW belum menikahi Siti Aisyah. Tapi bang kemarin ya ada yang bilang Gimana tuh? kemarin ada Gimana yang bilang hanya untuk meneliti haid katanya bang. Itu gimana? Tunggu dulu, Itu sabar gitu. dulu. Sabar dulu. Oke. Usia 15 tahun, Siti Aisyah ikut perang Badar. Dan pada saat itu beliau sudah belum menjadi istri Nabi Muhammad. Gimana Anda menelaah sejarah ini? Perang Badar terjadi pada saat usia Siti Aisyah 15 tahun dan beliau ikut. Dan di situ dia belum menjadi istri. Berarti informasi awal tertolak. Kedua, ketika ada hikmah yang muncul kemudian tentang hadis yang tadi berbicara mengenai haid, berbicara mengenai Haid. kesuburan wanita. Itu juga tidak salah. Itu juga enggak salah. Artinya apa? Apa yang diterangkan oleh baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak bertolak belakang dengan keadaan wanita. Tidak ada yang keliru tentang itu. Gak ada yang keliru tentang itu. Tapi bang ya, maaf saya potong. Kalau misalkan hanya untuk meneliti haid, kenapa dengan beralasan menikahi bang? Tidak ada yang melakukan penelitian haid. Tidak ada haditsnya Rasulullah melakukan penelitian haid. Tidak ada hadits tentang gitu. Oh, jangan Anda jadikan itu sebagai acuan. Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah melakukan penelitian terhadap haid. Itu nggak ada. Berarti dia salah ya bang? Berarti dia sesat salah yang ngomong kayak gitu? Mungkin dia berbicara mengenai keinginannya sendiri. Terserah dia, urusannya dia. Kita juga tidak tahu itu dia siapa kok ngomong kayak gitu. Berarti beralasan keinginan sendiri gitu bang ya? Semua bang ya? Yang pasti dalam kaidah Islam baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak melanggar hukum apapun. Tidak ada korban pedofil di sana. Tidak ada bocah merasa kemudian dizalimi di sana. Bahkan Siti Aisyah adalah satu istri yang sangat cinta dan sangat sayang terhadap suaminya. Tuduhan barat mengatakan dia adalah pedofil. Mana buktikan? Korban pedofilnya siapa? Jadi mohon maaf,
Dari umur berapa Aisyah digauli oleh Nabi Muhammad gitu? Dalam satu Kan tadi ranjang sudah saya berapa? katakan kepada saudara, menurut sejarah risalah kenabian, usia 15 tahun Siti Aisyah belum dinikahi oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aduh, ini jadi banyak inian bang. Kemarin banyak yang bilang dia digauli umur 9 tahun. Sekarang 15 tahun belum nikah lagi. Jadi bingung bang jadinya gitu. Ya, Coba makanya abang sendiri yang ngasih makanya penjelasan. makanya begini. Detail-detailnya dah. Ya, makanya begini. Ketika berbicara mengenai keislaman, maka yang menjadi patokan ketika berbicara orang per orang, maka kita harus mengaitkan itu dengan sejarah. Ingat, Sejarah apa bang? ya sejarah Islam lah. Masa sejarah Kristen? Oke. Enggak ada yang ngebahas Kristen. Jangan aku yang sebab Kristen. Ya Nggak ada makanya yang aku bahas bilang, Anda bertanya sejarah apa? Kan lucu. Kristen. Bilang. Oke. Udah. Kalau Anda tidak bisa mengerti ini, ya, Enggak, saya maka coba saya mengerti. sudah Saya susah coba untuk pahamin. melanjutkan. Gantian bro, Saya gantian. coba pahamin. Ya udah, kamu turun aja, turun. Jangan dulu saya tanya balik dulu. Anda bisa belajar dia. Bro, di dalam Matius 1 itu Pak Yusuf menikahi Maria dalam keadaan hamil. Menurut Anda apa ini melanggar hukum Yahudi, adat Yahudi atau tidak? Jawab dulu ini. Pertanyaan sama. Anda ingin mencari kesalahan Islam, Anda akan temukan itu. Tidak akan Anda temukan, percuma. Bukan nyari kesalahan, bertanya doang. Soalnya bergara kekeliruan. Soalnya kemarin ada yang ngomong Ya udah, lu jawab juga pertanyaan gua lah. Percuma. Terlalu jauh Anda melangkah. Pelajari dulu Yesus. Dia manusia atau kucing. Pelajari aja dulu itu. Dia manusia apa kucing? Ini nih. Ini nih. Iya, aku tanya samamu, dia manusia atau kucing? Pertanyaan serius loh itu. Lah, Muhammad manusia apa kerbau? Ya dia manusia. Ku jawab dia manusia. Betul, Nah sekarang manusia biasa, ya. Yesus itu manusia atau kucing? Jawabanmu? Manusia lah. Ya. Terus Berarti Anda menyembah manusia. Selesai kan? Selesai. Gitu aja kok repot. Kristen penyembah dia manusia. dalam Manusia. di mana? Udah. Ya Kristen penyembah manusia. Sedangkan Tuhan alam semesta bukan manusia. Makanya tema saya itu. Kristen anti Tuhan. Sampai situ paham? Samakan manusianya Anda dengan manusianya Yesus, itu jelas berbeda. Oh, alasan Apa bedanya? lagi itu? Apa bedanya? Apa Saya lagi dengan itu? Yesus apa Alasan bedanya? apa itu? Hah? Apa bedanya coba? Yesus itu Tuhan itu sendiri, Bang. Ayatnya mana? Jangan nipu. Udah diturunkan aja orang manusia stupid kayak gini apa Lalu yang saya Ayatnya tanya mana? dulu dia. Yesus Tuhan itu sendiri, pengakuan Yesus mana? Jangan tipu-tipu dong. manusia Anda dong kayak gini mengatakan apa yang Yesus kau manusia, Yesus Tuhan itu Iya, sendiri, guys. itu Anda sedang Buat nipu. mainan dulu banyak Mak. Ganti hotel sebelum ada hotel baru. Enggak, gue juga Nipu gak itu. serius-serius amat anggapnya. Di mana Yesus mengatakan manusia dia adalah dong, Tuhan itu sendiri? manusia tulul. Saya aja lagi ngegambar ini nggak fokus, nggak penting juga sebenarnya. Bro, entar dulu ini masalah Berarti kamu asal cuap-cuap. masalah perkawinan Nipu dulu nggak ini. Bro, Asal tutup itu mata, Pak Yusuf menikahi Maria dalam keadaan hamil. Itu melanggar hukum atau tidak? Di mana melanggar hukumnya? Boleh nggak menikahi wanita dalam keadaan hamil di zaman itu? Sah-sah aja. Tak boleh. Saya menurut nenekmu. Rajam itu. Intinya Boleh. kalau Kristen apapun boleh, nyembah manusia juga boleh kok. Iya juga sih. Iya Enggak, dong. Bang. Kami mah enggak ada Kristen nyembah gitu tuh. lah, Kristen gitu Ngelilingin lah. berhala gitu loh. Iya lah. No. Mana mungkin Udah. kami ngelilingin batu. Udah mulai Udah, ngaco dia. turunin deh, turunin si monyet ini turunin. Udah mulai ngaco dia. Turunin. Udah mulai ngaco. Kalau Dia kalau ngaku Yesus argumentasi ngaco. manusia. Dia bilang Anak dia yang Tuhan lahir itu sendiri dari kan sperma goblok itu babi ya namanya. gitu. Udah mulai ngaco. Sejak kapan manusia itu Tuhan? Di dalam kitab dia sendiri, dalam kitab bilangan 23:19, Tuhan bukan manusia. Dia bilang Tuhan manusia. Koplak kan? Otaknya juling, ya itulah. Juling. Biasanya matanya orang yang juling, ini matanya, ini otaknya yang juling. Ada yang matanya juling sama otaknya juling, ada juga. Otaknya juling, matanya juling. Enggak, kalau otak juling nggak ada lah bang. Mata Oh yang ada. juling. Satu kesini, satu Oten itu kesini. otaknya juling. Mbak Nora diam dulu, begini-begini juga lu pernah kayak gitu. Lu pernah nyembah manusia lu. Sekarang aja kamu bisa ngomong begitu karena sudah sembuh dari gila nyembah anak orang. Coba dulu. Tapi setelah beliau menyembah Allah kan beliau lebih mulia kan.
Lebih mulia daripada Islam-Islam munafik. Iya, Masya Allah. Langsung mukanya kayak skincare. Oh, memang pakai skincare. Jangan kayak gitu lah bang. Malu aku, ya Allah. Coba praktekin lagi skincare gimana pakainya? Nggak usah. Nggak usah. Ya Allah, ya Rabbi. Ada tadi pernyataan yang bagus dari Mbak Nora tadi. Kata Yesus di dalam Markus 16 ayat 16. Kalau dia percaya minum racun tidak mati, ya kan? Tapi Yesus mati diracun. Berarti Yesus itu orang nggak beriman katanya. Wah, bener juga nih. Iya, Yohanes 19:30 ya. Iya, dia mati bukan karena disalib, tapi mati karena minum racun, minum miras. Anggur asam. Itu kan jadinya bertentangan dengan apa yang dia katakan sendiri. Barang siapa yang percaya, ya, ketika dia minum racun maut, dia tidak akan mati. Lah Yesus minum racun mati, berarti dia nggak beriman katanya kan. Benar juga kata Mbak Nora itu. Kelepek-kelepek kota begitu kan. Saya nyimak di bawah tertawa aja saya. Dia Udah karena dia ini selingan taruh dulu. orang. Ini selingan karena OT-nya masih ditunggu naik. Untuk teman-teman jangan lupa hadir semuanya kaum muslimin muslimat tanpa kecuali. OT juga boleh hadir, nanti kita diskusi di sana pada tanggal 16 September tahun 2024 di Ciater Jawa Barat. Itu milad, terus gathering, terus kopi darat, reuni, hari ulang tahun API. Insya Allah semua pada hadir sebagai, nanti di situ ada pembelajaran kristologi, diskusi-diskusi ringan, nanti dibawakan langsung oleh Bang Juma, Pak Desugi, Ustaz Wapi, semuanya. Untuk itu diundang semuanya pada tanggal 16 September 2024. Untuk meringankan atau lebih terlaksananya kegiatan ini biar nyaman semuanya, ya kami masih menunggu uluran tangan kaum muslimin muslimat untuk bisa salurkan bantuannya ke rekening Yayasan Makassar Mualaf Center Indonesia dengan nomor rekening 401 ditambah 3000 ditambah 171 ditambah 73 Bank Tabungan Negara atas nama Makassar Mualaf Center Indonesia. Ditunggu semuanya, jangan sampai ketinggalan. Lanjut Mbak Nora. Ini saya naikkan orang kok nggak bisa sih? Katanya Victor Tamu sudah dimatikan katanya. Gimana? Bisa. Nggak bisa ini saya naikkan orang. Victor Tamu telah dimatikan katanya. Nah, ini baru-baru. Live kan ya. Live lewat YouTube. Insya Allah di live kan bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mandu juga sama kayak cuka apel ini banyak manfaat, kaya manfaat ya yang dapat kita kita dapatkan jika kita juga mengkonsumsi madu ini. Apa sih ini? Setiap hari ya. Aduh. Naik kok yang dibahas lain? Madu. Apa sih? Madu. Gak ada salam, gak apa kok langsung promosi. Maksudnya apa ya? Bawang tawon itu bang. Bawang tawon. Coba disambut yang baru datang itu Bang Andi. Retno, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi muslim. Waalaikumsalam. Retno. Halo Retno. Nggak ada suara, kita turunkan dulu. Ini Nisar berisik Di mute dulu Bang Nisar. Biawak sungai coba kita naikkan. Terus siapa lagi? Nama ini aneh-aneh, ini males aku naikkan benar. Baroder siapa nih? Tapi ada momen-momen yang kita petik tadi di sini dan Oten tadi itu sangat mengakui bahwa dia kalah dalam hal logika. Bahwa ya kalau masih menuhankan, kalau Tuhan itu berubah menjadi manusia berarti lemah. Kalau masih menuhankan manusia itu berarti akalnya mati total. Ini dicatat teman-temannya, dicatat. Dia akui tadi itu.
Dan memang harus diakui, kalau Tuhan menjadi manusia, manusia ini lemah, kodratnya lemah. Artinya kalau masih menuhankan Yesus, berarti menuhankan manusia yang lemah. Artinya akal mati total. Ini yang naik berisik banget sih. Lagi ngebengkel juga. Bara, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi muslim, Bara. Halo, Bara. Selamat siang. Selamat siang, Muslim Kristen, Bang. Ya, selamat siang, saudara. Ya, Anda Muslim Kristen, Bang. Bang Bara, Muslim apa Kristen, Bang? Ya, halo, Bang Kristen, Bara. Oh, Kristen. Oke. Apa yang mau dibahas, Bang? Ikut tema Kristen anti Tuhan? Ya, boleh, Pak. Nah, silahkan, apa komentar Anda? Itu saya ingin menanyakan mengenai itu, Pak. Temanya itu kok Kristen anti Tuhan itu maksudnya saya mau nanya itu dasarnya dari mana gitu, temanya itu. Dasarnya dari Silakan, mana? Bang Juma. Ini dari sekte mana ini? Terima kasih. Dari sekte mana, Bang? Protestan Katolik, Bang. Oh, Kristen, Pak. Iya. Kristen anti Tuhan itu karena Kristen sudah tahu Tuhan itu pencipta alam semesta, tapi tetap aja menyembah ciptaan bernama Yesus. Kenapa Kristen tidak menyembah aja Tuhannya Yesus, Bang? Kenapa harus nyembah Yesus? Yesus kan mengajarkan murid-muridnya untuk menyembah. Secara detail gitu, apa dasarnya gitu? Dasarnya karena Kristen menyembah Yesus yang juga bertuhan. Kenapa Kristen masih menyembah Yesus sementara Yesusnya bertuhan? Kenapa bukan Tuhannya Yesus aja yang disembah? Masih menyembah Yesus. Apa nggak cukup dengan satu Tuhan aja, yaitu yang mereka sebut Elohim, pencipta alam semesta? Apa nggak cukup dengan itu? Mesti harus nyembah Yesus juga gitu loh. Bukannya nggak cukup, Bang. Jadi kan Tuhan kami itu kan disebut ya Allah Tritunggal gitu kan. Nah itu nggak cukup itu, karena Anda tambah-tambahkan lagi kan. Padahal Tuhan itu kata Yesus satu-satunya, tak ada yang lain. Bahkan hidup kekal di dalam Yohanes 17:3 itu diperoleh ketika mengenal Tuhan itu satu-satunya Tuhan, tidak ada yang lain. Dan Yesus mendudukkan dirinya pada saat itu sebagai utusan. Hidup kekal itu mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan, dan yang kedua mengenal Yesus yang engkau utus. Nah, terus kenapa Kristen setelah mendengarkan ucapan Yesus hidup kekal itu adalah mengenal Tuhannya Yesus satu-satunya Tuhan dan mengenal dirinya sebagai utusan Tuhan, kenapa nggak puas? Kenapa mesti Yesus juga menjadi Tuhan? Padahal Yesus mengatakan satu-satunya, nggak ada tambahan yang lain. Aku hanya utusan, tapi Kristen tidak puas. Oh. Kira-kira kalau manusia menyembah hanya satu Tuhan saja, yaitu Tuhan yang diperkenalkan Yesus, apakah manusia nggak selamat? Iya begini, karena kan abang belum memahami maksudnya itu memahami itu berasal dari kata paham kan? Secara utuh gitu. Nah, ya. Memahami itu berasal dari kata paham, akar katanya paham. Paham itu alat yang dipakai akal kan? Iya kan? Ya. Masuk akal nggak itu Tuhan memiliki kelemahan menjadi makhluk? Menurut saudara, masuk akal nggak Tuhan itu jadi manusia, mati dibunuh manusia? Masuk akal nggak? Ya kan karena nggak tahu, abang belum tahu sebetulnya itu sejarahnya gimana gitu kan. Tahu itu kan berasal dari
akal. Ya kan? Iya betul. Masuk akal tidak? Tuhan jadi manusia, dibunuh manusia. Begini Bang, kalau di agama kami itu kan, kita itu kalau memahami namanya suatu kepercayaan itu nggak bisa diukur dengan logika atau pemahaman secara akal, nggak bisa. Ataupun keilmuan ataupun dengan pengetahuan kita manusia sendiri gitu. Oke, berarti agama Anda nggak boleh diselami dengan akal, betul? Ya kan karena iman Bang, kita karena iman, karena percaya. Oke. Berarti karena kita mengimani itu bukan karena secara logika atau pemahaman kita sendiri gitu, atau dengan ilmu pengetahuan, enggak. Jadi orang menjadi Kristen itu bukan polanya berilmu dulu berarti ya? Lalu apa? Kalau bukan ilmu lalu apa Bang? Harus tidak berakal. Untuk jadi Kristen harus nggak berakal, buang akal. Kalau jadi jauh. Kristen kan akal katanya enggak. Nah sekarang kalau jadi Kristen kalau bukan akal lalu untuk apa yang kita pakai untuk masuk? Saya ini mau masuk Kristen kalau pakai akal enggak boleh. Karena mustahil saya masuk Kristen kalau saya masih menggunakan akal, itu mustahil. Nah saya ingin masuk Kristen, saya harus membuang akal saya. Orang yang membuang akalnya itu orang apa namanya Bang? Gimana Bang? Orang yang membuang apa tadi? Membuang akal. Menurut Abang orang yang membuang akalnya itu orang apa namanya Bang? Lu ye. Gimana ya? Bukannya gimana jelaskannya sama Bang ya? Biar Anda nggak bisa menjelaskan apa-apa karena penjelasan itu polanya akal. Bagaimana Anda membuang akal tapi menjelaskan pakai akal? Gimana ceritanya itu? Anda mengatakan agama kami itu tidak berdasarkan logika. Terus Anda ingin menjelaskan. Penjelasan itu harus logika. Kalau penjelasan tidak seperti logika, itu orang ngigau. Kalau tidak berdasar logika, itu ngigau namanya Bang. Kecuali Anda ingin mengatakan, Kristen itu tidak menggunakan akal. Untuk mempertuhankan anak Maria, wajib tak pakai akal. Pakai iman. Nah itu baru jujur. Tapi kalau Anda mengatakan iman kami tidak bisa dilogikakan. Lalu kalau iman tidak bisa dilogikakan, berarti iman Anda itu tidak masuk akal. Kan gitu. Nah, lalu untuk apa akal ini diberi oleh Tuhan kalau iman yang kita punya tidak selaras? Bukankah Tuhan itu maha mengetahui? Sedangkan iman itu dasarnya dari Tuhan. Maka kesimpulannya, akal dan iman itu harus sejalan dong. Bukan bertentangan. Karena imannya dari Tuhan, akalnya dari Tuhan. Dua-duanya harus selaras. Tetapi kalau akal dan iman bertentangan, ya ada yang keliru di situ. Kalau dari Tuhan pasti masuk akal. Nah sekarang ajaran menyembah Yesus itu dari Tuhan atau dari mana Bang? Mempertuhankan Yesus itu dari Tuhan atau dari mana? Karena kalau dari Tuhan tidak bisa kontradiksi, kontroversi itu nggak mungkin. Karena Tuhan itu maha mengetahui, kecuali Tuhan palsu. Tuhan palsu itu nggak mau mengetahui. Lain di akal, di iman itu Tuhan palsu. Nah sekarang menurut saudara, apakah saudara itu menyembah Yesus berdasarkan pengetahuan akal? Atau itu hanya imani saja? Ya. Ya itu yang saya bilang tadi Bang, kalau ibaratnya kita secara pengetahuan atau logika gitu, kita logikakan semua, itu nggak bakalan sampai kapan nggak bakalan kita imani gitu. Berarti Yesus penipu Bang, kalau begitu Bang. Karena menurut Yesus itu di dalam Markus 12 ayat 31, ya kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap akal budimu. Anda ini ikut Yesus enggak sih? Berarti Yesus pembohong dong. Kalau untuk mengenal Tuhan nggak boleh menggunakan akal. Mana yang benar, Anda atau Yesus? Ah, ini orang modal iman doang naik ke sini. Mampuslah kau. Memang begitu kalau di gereja Pak D.
Ngeri kalau doktrin dari gereja ini, ngeri kali, nggak sesuai dengan Bible. Kan? Kemana dia? Bara-bara? Bere? Ke perpustakaan. Untuk apa? Untuk membaca. Lah, membaca bukannya pakai akal itu. Kayaknya bara-bara ini udah nggak nyambung ini debatnya ini. Coba cari yang lain. Berisik doang. Henzi Yohana, selamat siang. Halo Henzi. Halo. Ya, Islam Kristen Bang. Kristen. Oh Kristen. Lanjut Ahi. Saya ibadah dulu Ahi. Lanjut. Siap. Waduh, berisiknya waduh. Di-mute dulu dong. Ya. Gimana Bang? Tertarik dengan tema Kristen anti Tuhan? Bang Henzi? Ya. Temanya Kristen anti Tuhan, Anda sepakat? Dari sudut pandang mana? Dari sudut pandang Yesus. Nggak ada. Yesus berkata, inilah hidup yang kekal itu, yaitu mereka percaya bahwa Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan Yesus Kristus yang diutus. Anda menuhankan Yesus. Itu atas perintah siapa? Konsepnya dari mana konsepnya? Yohanes 17:3. Baca baik-baik. Yohanes 17:3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu mereka percaya bahwa Engkau lah satu sebelum ke sana. Asal Tuhan. Dari mana? Apa sih asal? Cikal bakal. Maksud lo apa? Ini tidak membahas masalah etimologi Tuhan. Langsung aja masuk ke substansinya. Anda menuhankan Yesus itu atas perintah siapa? Itu intinya. Ya dari mana? Asasnya dari mana? Kalian apa kan sih? cuma apa yang kalian mengerti gitu loh dari konsep Tuhan. Itu Tuhan di dalam kamus Bible, nih saya langsung jawab pakai kamus Bible. Tuhan menurut kamus Bible adalah sang pencipta langit dan bumi, biasa disebut Allah Israel. Cek kamus Bible Anda. Menurut KBBI, Tuhan adalah sang pencipta yang diibadahi. Dah, kalau etimologi Tuhan ngapain dibahas, anak kecil juga tahu. Sekarang yang jadi masalah, mengapa Anda menganggap Yesus itu Tuhan, padahal Yesus sendiri tidak pernah menjelaskan bahwa dirinya adalah Tuhan. Itu intinya. Oke, Tuhan itu penguasa bukan? Penguasa langit dan bumi. Maha kuasa bukan? Iya, maha kuasa. Iya, kalau maha kuasa juga apa jadi masalahnya? Apa Yesus maha kuasa? Maha kuasa. Mana buktinya Yesus maha kuasa? Dalam sejarah. Sejarah. Bible. Sejarah ya, dalam Bible saya nggak butuh sejarah. Anda beragama Kristen. Bentar. Anda beragama Kristen itu menurut sejarah atau menurut Bible? Jadi gini, ya agama Kristen itu adalah kepercayaan bahwa Allah Bani Israel, Allah Abraham, Yakub dan Ishak mewujudkan diri dalam satu pribadi yang mempersona dan sempurna. Itu sudah kata siapa? Itu kata siapa? Nubuat. Oke, di mana? Nubuatan di mana Tuhan akan jadi manusia? Gini ya. Pakai data. Cuma comot-comot aja ya. Kalian percaya gak? Kita bicara jangan Bible dulu deh. Kita bicara mengenai kitab ngapain? Ketika kita bicara Kristen, kita bicara kitab sucinya Kristen. Ketika kita bicara Islam, kita berbicara kitab sucinya Islam.
Karena agama itu punya dasar yaitu kitab suci. Jangan keluar dari kitab suci. Anda mengatakan Tuhan akan menjadi manusia. Mana datanya? Mana nubuatannya? Itu yang saya tanyakan. Bisa jawab enggak? Datanya ada di akal rusak. Mana datanya Tuhan itu akan menjadi manusia? Atau Tuhan dinubuatkan akan datang sebagai manusia? Mana datanya? Di gereja Anda boleh gabrul. Di sini tidak. Di sini orang-orang yang paham Bible, paham Quran. Jangan asal gacor di sini.